Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bergemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Terang Matahari. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 250A, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Allahmu benteng yang teguh. Dan senja
pengakuan dosa dan berita anugerah. Diundang untuk bangkit berdiri. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun terhadap sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberikan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita sampai di dalam pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI, itu terambil dari kitab Mazmur pasal 8. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, berterima kasih hanya kepadamu, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2021. Syukur kepadamu dan kami memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami mencari Tuhan dengan segala kasih, kuasa, kekuatannya. Oleh sebab itu, berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik di dalam pembacaan Alkitab yang akan kami baca bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Roh-Mu yang sangat kudus menuntun menguatkan kami. Amin. Kitab Mazmur, Mazmur pasal 8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 dengan judul perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di tahun baru ini firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Roh-Mu yang sangat kudus kami perlukan untuk memberikan kami pemahaman, pemaknaan yang baik akan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Kuasai kami, buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat roh yang sangat kudus itu bekerja. Kami siap untuk diperlengkapi. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Wahyu pasal 21, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan judul perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadikan umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom untuk kita semua. Dan tidak terasa kita telah memasuki tahun yang baru, tepatnya pada hari ini Jumat 1 Januari 2020. Dan kita telah dikuatkan dengan terang firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKE, yaitu dari kitab Wahyu pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita adalah sebuah siklus. Nah, siklus yang terus berputar. Dia berputar, berganti, dan selalu berubah. Pada setiap putaran, pergantian, dan juga perubahan selalu ada hal baru yang tentu saja kita rasakan. Semuanya membawa kita pada fase kedewasaan. Baik itu kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, maupun kedewasaan rohani kita. Sampai kita mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, menarik Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan pernah mengungkapkan beberapa pertanyaan dan juga pernyataan. Ia katakan, apakah saya sebagai seorang Kristen memahami diri saya sendiri? Tahukah saya akan identitas saya sesungguhnya? Takdir saya yang sesungguhnya? Saya adalah anak Allah. Allah ialah Bapa saya. Surga adalah rumah saya. Setiap hari berarti satu hari lebih dekat surga. Nah, menarik Bapak Ibu, karena memang dasar pertanyaan dan pernyataan hamba Tuhan ini adalah Allah telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya melalui pengorbanan Kristus. Maka sekarang kita hidup dalam identitas yang baru setelah melalui siklus pengampunan menuju hidup baru. Hari ini kita akan memahami bagaimana Allah memperbaharui hidup kita menjadi baru. Nah, saya berikan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang mengacu kepada bacaan kita tadi. Wahyu pasal 21 ayat pertama hingga ke-6 ini, agar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengerti. Ya, ada 3 pertanyaan penuntun yang menghantarkan kita supaya memahami bahkan mengerti perikop ini. Nah, yang pertama, apakah yang Tuhan ingin nyatakan melalui penglihatan Yohanes dalam Wahyu pasal 21 ini ayat pertama hingga ke-6 ini. Kemudian yang kedua, bagaimanakah Tuhan melakukan proses pembaharuan bagi umatnya? Yang ketiga, siapakah Allah bagi kita yang telah diperbaharuinya? Nah, saya rasa ini ketiga pertanyaan-pertanyaan penuntun yang senantiasa menguatkan iman percaya kita secara khusus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu pasal 21 secara khusus ayat pertama hingga ke-6 ini merupakan paparan penglihatan Yohanes pasca penglihatan sebelumnya. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 13. Ya, tentang lenyapnya langit dan juga bumi dari hadapan Allah. Yaitu Dia duduk di atas tahta dengan kitab kehidupan terbuka. Allah menghakimi orang-orang menurut perbuatan mereka. Dan setiap orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, dalam bagian ini secara khusus Wahyu 21 ya ayat pertama hingga ke-6 ini memaparkan hal kebalikannya Bapak Ibu. Yaitu Yohanes menunjukkan ataupun ditunjukkan langit yang baru dan bumi yang baru. Kota yang kudus. Yerusalem baru turun dari sorga, bak pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Ya, ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Wahyu pasal 21. Nah, dilanjutkan juga dengan suara yang menyatakan bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua bahasa, ungkapan, dan gambaran dalam penglihatan Yohanes itu adalah merupakan kiasan tentang tindakan Allah melakukan pembaharuan bagi orang yang tetap setia, bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepadanya. Bagi orang-orang percaya, Tuhan menghadirkan kedamaian, Tuhan menghadirkan ketentraman dan juga keintiman dengan Tuhan sebagai Bapa dan pemeliharanya, maupun terhadap sesama umat percaya lainnya. Keberadaan kemah dan Allah ada di sana menggambarkan terjalinnya relasi antara Allah dengan umat itu terasa begitu indah dan juga sangat intim. Segala penderitaan akan dihapus, mengesankan bahwa ada damai sejahtera dalam kehidupan umat Tuhan itu sendiri. Allah mendatangkan segala sesuatu yang baru. Ini menunjukkan ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang tetap percaya, setia, dan taat kepadanya. Kemudian Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ditutup dengan ayat 6 ya, yang menegaskan bahwa Allah yang sanggup melakukan pembaharuan, pemulihan, dan hadir sebagai Bapa bagi orang percaya dan menyediakan pengharapan sejati adalah Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, dan Allah yang juga berkuasa. Oleh sebab itu melalui penjabaran dari kitab Wahyu pasal 21 secara khusus ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 kita dihantarkan ke dalam sebuah perenungan ataupun refleksi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungkanlah betapa indahnya hidup dekat dengan Tuhan, yang juga memang Ia berkuasa membaharui kita yang tentu saja percaya kepada Dia. Dan pemahaman ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu adalah kasih, Allah itu kekal dan juga berdaulat. Kalau kita sudah dihantarkan ke dalam refleksi atau perenungan seperti ini, maka ada suatu tekad yang muncul dalam diri kita, bahwasanya kita meminta Tuhan untuk terus menolong kita, dikuatkan untuk tetap setia, taat, dan juga memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Ini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga memang firman ini tidak berlalu begitu saja dan kita sampai ke dalam perbuatan ataupun tindakan ya, bahwa mulai saat ini juga tidak ditunda-tunda. Kita akan semakin setia, saya akan setia, saya akan taat, tekun melayani Tuhan dan berbagi tentang Tuhan kepada sesama, agar yang lainnya juga merasa indahnya intim dengan Bapa yang kekal itu. Selamat menyambut sukacita di dalam terang firman Tuhan di tahun baru yang indah ini. Dan semoga tekad kita yang didukung dengan tindakan kita semakin setia, taat, tekun melayani Tuhan. Dan kita dimampukan boleh berbagi tentang Tuhan kepada sesama kita. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, oleh pengasihan-Mu dan kehendak-Mu yang suci, kami boleh memasuki tahun baru ini, tahun 2021. Kami berhimpun di sini untuk mengucapkan puji-pujian dan syukur karena segala kebaikan Tuhan kepada kami sepanjang tahun lalu. Tuhan sudah memberi hidup, memelihara, melindungi kami setiap hari. Tuhan juga sudah menolong kami di dalam segala susah dan sukacita kami.
Tuhan sudah menghibur dan mengajar kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, siapa dapat menghitung segala kebaikan-Mu kepada kami? Sebagaimana seorang bapa yang mengasihi anaknya, Tuhan sudah mengasihi kami. Karena itu kami memuji dan menghormati nama-Mu yang suci dan berterima kasih sampai selama-lamanya. Sekarang kami sudah masuk tahun baru ini. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamat, sertailah kami senantiasa dengan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami melepaskan yang jahat dan meninggalkan tabiat lama, serta memakai tabiat baru oleh kuasa Roh Kudus. Tolonglah sekalian orang, terutama sidang jemaat-Mu di seluruh dunia, terlebih-lebih lagi di dalam berjuang untuk melawan virus COVID-19. Peliharalah hamba-hamba-Mu, agar mereka dapat mengabarkan firman-Mu dengan benar, dan jemaat-Mu juga dikuatkan di dalam percaya. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga Kristen, dan kuatkanlah sekalian Bapak Ibu supaya memimpin anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berilah kuasa dan berkat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka benar dan adil di dalam tugasnya, serta bertanggung jawab terhadap Tuhan yang di atas segala raja. Berilah pertolongan kepada bangsa-bangsa yang menderita, karena peperangan, kelaparan, dan bencana lainnya. Nyatakanlah damai-Mu kepada sekalian orang, karena tak ada jalan yang lain yang dapat menyelamatkan. Berilah tanaman-tanaman subur dan berhasil. Berkatilah segala usaha yang berkenan kepada Tuhan. Kasihanilah janda, duda, dan yatim piatu. Tolonglah segala orang yang berkekurangan. Hiburlah yang berduka cita dan yang sakit. Kasihanilah mereka yang menghadapi kematian. Dengar dan terimalah permintaan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kita sampai untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita, didukung dengan nats pengantar persembahan syukur kita dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Sukacita, penyertaan, berkat-Mu selalu dan selalu kami rasakan, secara khusus di tahun baru 2021 ini. Oleh sebab itu kami akan memberikan persembahan syukur kami dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan berkenan, Tuhan memampukan kami pula boleh mengelola persembahan yang ada ini untuk pelayanan sidang jemaat-Mu yang ada di GKE Immanuel Kumai. Biarlah nama Tuhan saja yang kami sembah, puji, dan muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Amin. Persembahan syukur kita iringi dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama hingga baitnya yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan juga berkat. Sidang jemaat, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat tahun baru 1 Januari 2021 untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati.